Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulita Sari. Kali ini saya akan mempresentasikan bisnis yang akan saya jalankan. Bisnis yang akan saya jalankan ini bersama tim saya, dan bisnis yang akan saya jalankan ini bernama PY Udang Segar, di mana kita sudah menentukan konsepnya, rencana ke depan, sampai dengan evaluasi yang akan kita sudah siapkan. Anggota tim Yulita Sari, saya sendiri, Aldi Widianto, Waisa Putra, Ari Sampurno. Noble Purpose ingin membuat lapangan pekerja untuk para pengangguran yang semakin banyak di zaman sekarang ini, serta meminimalisir angka pengangguran, di mana banyaknya dampak pandemi COVID-19. Maka dengan ini kami ingin membuat konsep baru dengan berdagang melalui online atau di rumah aja. Goals atau target omset dan net profit usaha selama 1 tahun. Bisnis strategi yang kami jalankan yaitu menentukan ide, planning, analisis, resiko, goals, marketing, quality, dan money, dimana target omset setiap tahunnya yang kami dapatkan yaitu 100 juta dan target profit yaitu 50 juta. Sasaran pelanggan, kami tidak membuat atau menentukan siapa saja sasaran pelanggan kami, karena semua usia, siapa saja selain kecuali balita. Biasanya PY Udang ini sangat digemari oleh ibu-ibu atau bapak-bapak, karena biasanya juga PY Udang Segar ini disantap pada saat menikmati makan siang, makan malam, atau mungkin cemilan di setiap malamnya. Produk yang dibuat yaitu sejenis makanan gurih yang disukai masyarakat setempat, dan produk yang telah akan dipasarkan di warung-warung tradisional, warung-warung terdekat. PY merupakan salah satu makanan yang cukup digemari. Selain renyah, rempeyek ini dapat dinikmati sebagai camilan maupun lauk, pelengkap sebagai pengganti kerupuk. Rempeyek atau sering disebut PY ini maksud dalam kelompok gorengan, terbuat dari tepung terigu yang dicampuri oleh air hingga membentuk adonan kental, kemudian diberi bumbu dan diberi bahan pengisi udang, daun jeruk, dan bisa diserasikan dengan berbagai pengisi seperti kacang tanah, kedelai, teri, udang kecil. Tapi kita menentukannya hanya untuk PY Udang Segar. Pembuatan proses produk ini yaitu alatnya pisau, cobek, wajan, wadah, dan kompor. Bahan-bahannya 1/4 tepung beras, 4 lembar daun jeruk, iris halus, udang, 1 liter minyak goreng, 500 ml air santan, 7 siung bawang putih, 1 sendok makan ketumbar, 4 butir kemiri, 1,5 sendok teh garam, plastik benih untuk 1 bungkus. Hubungan dengan pelanggan, kami membuat iklan di berbagai media sosial, terutama Shopee, Tokopedia, dan biasanya kami juga bisa melalui web sosial media. Bisa juga ke kontak ke admin kami, bisa juga bertanya langsung kepada penjualnya yang sudah menjadi reseller kami. Sumber daya, nah di sumber daya ini kita tentunya menentukan struktur organisasi, di mana struktur organisasi itu sangat penting untuk mengatur sebuah konsep dalam bisnis. Nama ketua tim Yulita Sari, saya sendiri. Keahliannya yaitu mampu memberikan masukan dan arahan kepada tim, tanggung jawab membuat ide berjalan seperti yang diharapkan,
Dinyatakan berhasil jika mampu membimbing tim untuk terus maju. Nama PIC produksi yaitu saya sendiri, Yulita Sari. Keahliannya itu membuat ide-ide kreatif dan bekerja keras. Tanggung jawab membuat produk terlihat menarik. Dinyatakan berhasil jika mampu membuat produk terlihat menarik. Nama PIC pemasarannya itu Aldi Widianto. Keahlian tidak mudah malu, mudah bergaul. Tanggung jawab yaitu mampu bergaul dengan pelanggan, pelanggan lain atau yang akan dijadikan sebagai mitranya. Nah, dinyatakan berhasil jika mampu membuat kepercayaan banyak pada para mitra yang ingin menjadi reseller atau ingin memasarkan segala produk yang kita jual, terutama yaitu peyek udang segar. Nama PIC sumber daya Ari Sampurno. Keahliannya itu mempunyai semangat serta modal yang cukup untuk tim. Tanggung jawab memikirkan kelangsungan produksi dari tim. Dinyatakan berhasil jika mampu membuat produksi terus berjalan. Nama PIC keuangan Wahyu Saputra. Keahliannya itu mampu mengatur keuangan, hal apa yang tidak perlu dibeli. Tanggung jawab mengatur keuangan agar selalu berpikir sebelum belanja, yaitu dinyatakan berhasil jika mampu mengatur keluar masuk keuangan serta dapat membuat laporan dengan baik. Opportunity enters yaitu peluangnya itu kebiasaan para konsumen yang mencari camilan yang bergizi, murah, dan bercita rasa seperti saat ini, terutama remaja. Rempeyek dapat dinikmati sebagai cemilan maupun pelengkap makanan atau pengganti kerupuk. Nah, ancaman yaitu harga bahan dasar yang tidak dapat diperkirakan juga menjadi salah satu hambatan bisnis yang kami jalankan. Keuangan ini yaitu modal bahan produksi, di mana kita membuat konsep keseharian apa yang dan kepentingan apa yang kita beli untuk setiap harinya dan setiap bulannya. Nah, harga jual yang kita tentukan kepada pembelinya atau pada resellernya maupun karena kita harus menentukan total pendapatan harian kita, total pendapatan per bulan kita, lalu kita akan menghitung laba per kemasan, total laba per hari, dan total laba per bulan. Dapat dilihat bahan produksi gas 20.000, 1 kilo tepung beras 15.000, 6 lembar daun jeruk 1.500, udang 10.000, 1 liter minyak 12.000, bawang putih 5.000, bawang ketumbar 5.000, kemiri 2.000, garam 2.000, telur 2.000, plastik 2.500. Jumlah bahan modal produksi itu 77.000. Itu biasanya kita gunakan untuk belanja setiap harinya. Beda untuk modal peralatan produksi, di mana modal peralatan produksi ini hanya kita gunakan per bulannya saja, dan jika dilakukan sesuai kebutuhan pun. Next. Kesimpulan menurut kami, melihat perkembangan yang kami alami selama bulan ini, mengalami perkembangan yang sangat pesat, melihat pesanan yang terus meningkat setiap hari, melihat peluang itu, kami juga yakin usaha yang akan menjadi besar jika ada niat usaha dan menjalani usaha peyek udang. Karena kita juga membuat suatu konsep di mana kita akan membuat lapangan baru dengan mudah. Contoh, dapat berjualan di rumah aja melalui media sosial, terutama Shopee, Tokopedia, ataupun membuat story di Instagram sebagai bahan promosi. Terima kasih.